Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Alfarisi, Prodi S1 Kebidanan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mercu Bakti Jaya Padang. Kali ini saya akan membahas tentang pengamalan Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu scientia yang berasal dari bahasa Latin yaitu scientia dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari atau mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya, pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematik, di mana dalam bahasa Jerman disebut dengan Wissenschaft. Deliang-Gyai pada tahun 1987 memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaah yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Sedangkan menurut Daud Yusuf menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yaitu produk, proses, dan masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk yaitu pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Pengetahuan ilmiah dalam hal ini terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji dan dibantah oleh seseorang. Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang dikehendaki. Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat artinya dunia pergaulan yang tindak tanduknya, perilaku dan sikap serta tutur katanya yang diatur oleh 4 ketentuan yaitu universal, komunalisme, tanpa pamrih, dan skeptisisme yang teratur. Menurut Deliang-Gyai, pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok, yaitu yang pertama empiris, di mana pengetahuan itu diperoleh oleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua sistematis, di mana berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan, ketergantungan, dan teratur. Yang ketiga objektif, di mana ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis, yaitu pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian itu. Yang kelima, verifikatif, yang dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Menurut Van Melsi, mengemukakan ada 8 ciri yang memadai ilmu. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian metode maupun harus susunan logis. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu objektivitas, yang artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang keenam, proreksivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. Yang ketujuh yaitu kritis, artinya tidak ada teori definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertahuan antara teori dengan praktis. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada berbagai jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Serta yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila ini dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek dan dimonetasi negara-negara barat dengan politik global itu mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Sebagai konsekuensinya, prinsip keadilan sosial. Kesimpulannya yaitu Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus merupakan sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa yang depan. Membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat yang lebih memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan ilmu teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.